Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengungkap sebuah kisah tentang seorang ulama tua yang menikahi gadis muda. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Di pelosok kota Kufah, Irak, tempat di mana ilmu dan hikmah bertebaran seperti fase di tengah padang pasir, hiduplah seorang ulama tua yang sangat dihormati. Syekh Muhammad bin Uqbah bukan hanya sebagai pelita bagi masyarakat setempat dengan ilmu dan petuahnya. Syekh Muhammad juga dikenal sebagai perawi hadis yang syikoh, yang membuat namanya melambung sebagai salah satu syekh terkemuka di negeri itu. Namun deretan prestasi dan hormat yang dialamatkan kepadanya tampaknya tidak sebanding dengan kondisi fisiknya. Saat itu usia tua telah membuat Syekh Muhammad lemah dan terkurung dalam dinding-dinding rumahnya, seakan terpisah dari dunia luar yang penuh dengan kehidupan dan dinamika dalam keheningan dan kesendirian. Hatinya bergetar dengan keinginan yang tak terduga, sebuah keputusan yang siap mengubah takdir dan mengoyahkan tradisi, yaitu keinginan untuk menikah dengan seorang gadis muda. Di tengah malam yang dipenuhi dengan gemerlap bintang dan hembusan angin, Syekh Muhammad berbisik pada anak-anaknya, mengutarakan keinginan yang terpendam dalam hati, sebuah permintaan yang segera mengejutkan dan mengguncang harmoni keluarga. Malam itu bulan purnama tampak begitu mempesona di tengah langit Kufah. Cahaya bulan menyinari jalanan kota yang sepi, menyentuh setiap sudut rumah Syekh Muhammad bin Uqbah. Sebuah hembusan angin malam yang lembut menelusup masuk berbisik pada setiap sudut kamar dengan sejuta cerita. Syekh Muhammad duduk di samping jendela memandangi bulan dengan tatapan dalam. Hening malam seakan menyatu dengan keheningan hatinya yang sedang berkecambuk dengan keinginan besar. "Ayah," kata salah satu anaknya, dengan suara yang penuh hormat dan kelembutan, "kenapa engkau masih terjaga hingga larut seperti ini?" Syekh Muhammad menoleh, matanya bertemu dengan kedalaman mata itu. Ali bisa melihat ribuan kata yang terucap. Suara Muhammad bergetar mencari kata-kata yang tepat. "Aku menginginkan sebuah kehangatan, Ali. Kehangatan yang mungkin bisa menemani hari-hari tuaku." Ali duduk di samping ayahnya, mencoba memahami setiap kata yang diucapkan. Apakah ayah merasa kesepian? "Bukan hanya kesepian, aku menginginkan sebuah kebersamaan lagi. Sebuah ikatan yang bisa membuatku merasa hidup lagi dalam sisa waktu yang Allah berikan." Ali mengerutkan dahinya, mencoba mencerna maksud di balik kata-kata ayahnya. "Ayah ingin menikah lagi?" tanyanya dengan suara yang hampir tidak percaya. "Ya, aku ingin menikah malam ini," jawab Syekh Muhammad dengan tegas namun penuh kerendahan hati. Dia memenuhi ruangan seakan waktu berhenti sejenak memberi ruang untuk mengolah keputusan besar ini. Ali menghela nafas kemudian berkata, "Ayah, adakah gadis yang telah ayah pilih? Dan apakah ini keputusan yang telah ayah pertimbangkan dengan baik?" Mata Syekh Muhammad menatap Ali. "Ada, gadis dari kabilah kita, seorang gadis yang baik dan solihah, dan ini keputusan yang telah dipikirkan." Kemudian keesokan harinya, keluarga Syekh Muhammad berkumpul mencoba mendiskusikan keputusan mendadak ini. Atmosfer penuh dengan kekaguman ragu namun juga memperhatikan. "Ayah, apakah ini benar-benar yang ayah inginkan?"
bukankah kita harus memikirkan perasaan gadis itu juga? Tanya Fatimah, putri Syekh dengan mata berkaca-kaca. Syekh menatap putrinya dengan penuh kasih. Kita akan melakukannya dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariat. Kita tidak akan memaksa dan kita akan mempertimbangkan setiap perasaan. Malam harinya, dengan restu dan doa dari semua anggota keluarga, Syekh Muhammad menyatukan hatinya dengan gadis pilihan dengan ikatan suci. Ritual dan doa mengiringi, menciptakan atmosfer yang sakral dan penuh harum. Hati-hati mereka saling menyatu, mengikat janji kebersamaan yang telah ditakdirkan Yang Maha Kuasa. Malam telah memeluk kota Kufah dengan sejuta bintang yang menyertai. Pengantin baru itu mandi, memakai wangi-wangian dan mengenakan gaun baru. Di sebuah kamar yang disiapkan dengan indah, Syekh Muhammad dan istrinya Faridah duduk berdampingan. Sebuah lantunan doa suci membuka babak baru hidup mereka. Doa yang dipanjatkan dengan harapan dan keikhlasan. Faridah membisiki Syekh Muhammad dengan lembut. Malam ini anugerah dari Allah, sebuah ikatan yang suci dan penuh berkah. Aku berharap kita bisa saling melengkapi dan mendampingi dengan kasih sayang. Faridah menundukkan kepala, merasa terharu dan juga gugup. Dengan suara yang pelan ia menjawab, "Saya merasa saya beruntung. Saya akan berusaha menjadi istri yang baik dan selalu mendampingi Syekh dalam suka dan duka." Di tengah keheningan malam, mereka berdua berbincang, berbagi cerita dan impian. Dialog yang terjalin penuh dengan kehangatan, saling mengenal dan memahami. Sebuah percakapan yang mendalam dan mengharukan. Tak ada yang lebih aku harapkan selain kebahagiaan dan kedamaian rumah kita, ujar Syekh Muhammad dengan penuh pengharapan. Saya juga Syekh, balas Faridah dengan mata berkaca-kaca. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, menjadikan kita pasangan yang saling mencintai hingga akhir hayat. Malam berlalu dengan penuh keindahan, tetapi di tengah kehangatan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba Faridah merasakan ada yang tidak beres dengan Syekh Muhammad. Wajahnya tampak pucat dan nafasnya berat. Apakah Syekh merasa baik-baik saja? Tanya Faridah dengan penuh kekhawatiran. Syekh Muhammad mencoba tersenyum, merasa ada sesuatu yang berat di dadanya. Aku tidak yakin, tetapi biarkan aku beristirahat sejenak. Detik-detik berlalu dan kondisi semakin menurun. Faridah berteriak memanggil anak-anak Syekh. Keadaan menjadi semakin mendesak dan penuh kesedihan. Mereka semua berdoa, berharap yang terbaik untuk Syekh. Dalam kesedihan dan ketakutan, Ya Allah, lindungilah ayah kami, berikanlah kesembuhan dan kekuatan padanya. Doa Ali dengan mata yang memerah, namun takdir berkata lain. Allah memiliki rencana yang lebih besar, sebuah kepergian yang harus mereka terima dengan hati yang berat. Dengan dekapan malam dengan istrinya di sisinya, Syekh Muhammad menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan dunia yang fana menuju keabadian. Air mata mengalir, doa dan keabadian mengiringi kepergian ulama besar tersebut. Hati-hati mereka penuh dengan kehilangan, tetapi juga dengan rasa syukur atas semua kebaikan dan hikmah yang telah Syekh Muhammad bagikan dalam hidupnya. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan diambil. Bisik Faridah menerima takdir dan keikhlasan, namun dada penuh dengan duka. Malam menunjuk dengan pelukannya yang ingin membawa berita yang berat. Kehilangan Syekh Muhammad bukan hanya menjadi duka bagi keluarganya, tetapi juga bagi seluruh kota Kufah. Karena kota Kufah yang telah banyak menerima cahaya ilmu dari beliau, namun dalam luka yang mendalam, ada cahaya keajaiban yang bersinar, sebuah rahasia yang disimpan oleh malam. Faridah yang kini ditinggalkan, merasa sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sebuah rasa yang baru dan penuh misteri. Dalam keheningan, dia memohon petunjuk dan kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan hikmah dan keberkahan. Ayah telah pergi,
namun aku merasa ada kehadiran lain dalam diriku. Bisik Farida pada Fatimah yang kini menjadi sandaran dan teman terdekatnya. Fatimah memegang tangan Farida dengan lembut. Apakah itu yang kau rasakan, Farida? Semoga Allah memberikan kekuatan dan petunjuk pada kita semua. Bulan-bulan berlalu dan perubahan mulai tampak pada Farida. Sebuah kehidupan baru mulai tumbuh dalam rahimnya membawa pesan dari alam yang lain. Sebuah anugerah yang dititipkan oleh Syekh Muhammad sebelum kepergiannya. Kau akan memiliki sebuah warisan, Farida. Anak ini adalah tanda cinta dan keajaiban, ujar tabib dengan senyum dan penuh berkah. Hatinya penuh dengan rasa syukur dan haru merasakan kehadiran yang membuatnya merasa tidak sendiri. Keluarga Syekh Muhammad juga menyambut berita ini dengan kebahagiaan. Merasa bahwa sebagian dari Syekh masih akan hidup dalam diri anak yang akan dilahirkan. Waktu telah membawa ayah pergi, namun Allah mengirimkan kita sebuah keajaiban. Kata Ali mencoba menguatkan Faridah dan seluruh keluarga. Kita harus merawat dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang dan ilmu yang telah ayah berikan kepada kita. Farida merasa bimbang dan diberi kekuatan oleh doa dan dukungan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat. Waktu berjalan dan tibalah waktu keajaiban lahir di dunia. Dengan rasa syukur dan bahagia, Farida melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Mata yang berbinar seakan membawa pesan dari cahaya dari Syekh Muhammad. Dengan rasa syukur dan bahagia, kita menyambut kehadiran Muhammad, anak Muhammad bin Uqbah As-Saibani. Ujar Ali mengumumkan nama dan kebahagiaan ini kepada semua orang. Air mata, doa, dan kebahagiaan bercampur dalam menyambut kehadiran bayi Muhammad. Dia adalah simbol harapan, cinta, keberkahan, dan kasih sayang yang akan meneruskan jejak dan hikmah dari sang ulama besar, yakni Syekh Muhammad bin Uqbah. Sekian kisah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.